Baik teman-teman, eh, perkenalkan nama saya Juhari Siprian. Saya mahasiswa dari Universitas Salim Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan dua soal. Yang pertama soalnya adalah jelaskan pekerjaan profesi apa persamaan dan perbedaannya. Pekerjaan dan profesi adalah dua konsep yang seringkali digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup penting. Pertama sini pekerjaan menurut pada tugas-tugas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Ini bisa mencakup berbagai aktivitas mulai dari pekerjaan manual hingga pekerjaan intelektual. Yang kedua, pekerjaan dapat sementara atau tidak permanen. Seseorang mungkin memiliki beberapa pekerjaan dalam rentang waktu tertentu atau beralih pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Contohnya, pekerjaan termasuk kasir, pelayan teknis dan sebagainya. Dan sini selanjutnya profesi. Profesi adalah bidang kerja yang membutuhkan pelatihan khusus, pendidikan formal, dan seringkali sertifikasi untuk menjalankannya. Selanjutnya, profesi biasa memiliki kode etik atau standar perilaku yang harus diikuti oleh para praktisi. Jadi buat teman-teman yang mempunyai profesi harus memiliki etika atau perilaku yang standar. Selanjutnya sini ada orang yang menjalankan profesi biasanya dianggap sebagai ahli dalam bidangnya dan seringkali memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang tinggi. Selanjutnya profesi termasuk dokter. Contohnya profesi pertama dokter, pengacara, guru, insinyur dan sebagainya. Dan selanjutnya ada sinilah persamaannya. Baik pekerjaan maupun profesi melibatkan seseorang dalam beraktivitas dan diarahkan untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, konsep tersebut melibatkan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, baik pekerjaan maupun profesi membutuhkan dedikasi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, perbedaan profesi dan pekerjaan. Profesi cenderung membutuhkan pendidikan formal yang lebih tinggi dan seringkali sertifikasi khusus. Sementara pekerjaan mungkin tidak memerlukan pelatihan formal atau sertifikasi. Perbedaannya itu profesi harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan cukup tinggi ya, dan pekerjaan tidak memiliki pendidikan atau pelatihan. Selanjutnya, profesi memiliki kode etik atau standar perilaku yang harus diikuti oleh praktisi, sementara kerjaan mungkin tidak memiliki aturan yang ketat terkait etika dan kerja. Selanjutnya, profesi seringkali memiliki tanggung jawab sosial atau moral yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan demikian, meskipun pekerjaan dan profesi memiliki beberapa persamaan, mereka juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pendidikan, tanggung jawab, dan kode etik yang terlibat. Dan itu adalah perbedaan dari pekerjaan dan profesi. Pekerja tidak harus memiliki pendidikan ya teman-teman. Profesi perbedaannya harus memiliki pendidikan lebih tinggi atau formal. Selanjutnya di sini soalnya yang kedua, jelaskan kompetensi sarjana komputer prodi sistem informasi. Kompetensi seorang sarjana komputer dalam program studi sistem informasi meliputi sebagai bidang pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan
untuk bekerja dalam industri teknologi informasi dan sistem informasi. Dan sini berikut adalah beberapa kompetensi yang biasanya dimiliki oleh lulusan program studi sistem informasi. Yang pertama ada pemahaman tentang sistem informasi. Lulusan program ini memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dan prinsip dasar sistem informasi, termasuk analisis perancangan, implementasi, dan manajemen sistem informasi. Yang kedua ada analisis bisnis. Teman-teman, mereka dilatih untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi solusi teknologi informasi yang dapat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis proses bisnis. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak. Lulusan ini memiliki kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk programan, pengujian perangkat lunak, dan manajemen proyek pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada basis data, teman-teman. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang desain, implementasi, dan administrasi basis data, serta kemampuan untuk menggunakan bahasa query untuk mengambil dan memanipulasi data. Selanjutnya di sini ada manajemen proyek TI. Lulusan ini dilatih dalam manajemen proyek teknologi informasi, termasuk perancangan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proyek-proyek TI yang kompleks. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat bekerja serta efektif dalam tim, baik sebagai anggota tim maupun sebagai pemimpin tim. Selanjutnya di sini ada kemampuan informasi. Lulusan ini harus memahami pentingnya keamanan informasi dan memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik keamanan informasi serta prinsip-prinsip perlindungan data. Jadi buat yang lulusan sistem informasi harus memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi dan memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik keamanan informasi. Selanjutnya ada keterampilan teknis. Mereka terampil dalam menggunakan sebagai perangkat lunak dan teknologi yang relevan dengan bidang sistem informasi, seperti perangkat lunak, manajemen basis data, alat pengembangan perangkat lunak, dan platform sistem operasi. Selanjutnya ada di sini analisis dan pembelaan sistem. Misalnya mereka memiliki keterampilan dalam melakukan analisis dan pemodelan sistem, termasuk penggunaan teknik seperti pemodelan proses bisnis dan diagram alur data. Selanjutnya di sini ada inovasi dan pengembangan teknologi. Lulusan sistem informasi ini mampu berinovasi dan mengembangkan solusi berteknologi informasi yang baru untuk memecahkan masalah bisnis dan mengoptimalkan kinerja sistem informasi. Dengan demikian, kompetensi seseorang sarjana komputer dapat dalam program studi informasi mencakup sebagai aspek yang mencakup pengetahuan teoritis, keterampilan praktis, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang berubah. Dan itu dari teman-teman penjelasan tentang pekerjaan, profesi, dan
dan perbedaan atau persamaannya, dan pengertian kompetensi sarjana komputer prodi sistem informasi. Jadi apa kata-kata saya yang salah bisa saya minta maaf ya teman-teman, dan ini ya bisa saya jelaskan. Selamat siang.